bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Air sungai kembali meluap, sebuah rumah di Bima hanyut tergerus banjir. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena menjamret tas wanita di pinggir jalan. Tingkatkan nilai ekonomi dan inovasi, siswa SMK di Lombok Barat kembangkan budidaya ikan nila dengan media air laut. Seorang pemuda berinisial MN diringkus Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Selaparang karena diduga menjamret tas seorang wanita pejalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman, Kebun Barat. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang mengaku kehilangan tas berisi barang berharga dan keterangan sejumlah saksi yang melihat aksi pelaku. Pakai online apa? Ya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit ponsel pintar sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang mengendarai sepeda motor memepet dan menarik tas milik korban ketika duduk di pinggir jalan. Jadi modus operandi pada saat korban sedang menunggu saudaranya yang di dalam mobil, korban duduk di pinggir jalan, kemudian pelaku menghampiri korban dan menarik tas korban. Pada saat itu sempat terjadi tarik-tarikan sampai tas korban putus. Untuk total kerugian sekitar 5 juta rupiah karena dalam tas korban ada HP iPhone. Inisial pelaku MS, umur sekitar 30 tahun. Tersangka mengaku menjamret untuk modal berjudi online. Gimana cara saudara mengambil tas itu? Tangan kiri. Dengan cara meminta? Enggak. Gimana caranya? Langsung Narik ya? Narik. Paksa langsung lari, gas. Dengan siapa saudara melakukan penjamretan sendiri? Jam berapa itu? jam 10. Jam 10. Berarti niat saudara melakukan penjamretan saat itu untuk apa? Untuk main slot. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Suhi melaporkan dari kota Mataram. Dari tanggal 31 Oktober sampai Seorang pria berinisial RN asal Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah kota Mataram. RN ditangkap di sebuah penginapan di Desa Suradadi, Kecamatan Darmada saat beristirahat diduga usai bertransaksi narkotika. Selain membekuk tersangka, polisi juga menyita 24 paket sabu-sabu seberat 8,82 gram, ponsel, dan uang tunai 1 juta rupiah sebagai barang bukti. Tersangka ditangkap karena diduga merupakan pemilik sabu-sabu atas informasi dari rekannya berinisial RN yang telah dibekuk sebelumnya. Adapun orang yang kami amankan inisialnya R yang saat itu juga sedang menunggu di sebuah kamar yang ada di homestay yang ada di Suranadi. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami langsung melakukan pengembangan ke wilayah Suranadi dan berhasil menangkap saudara R yang sedang berada di sebuah kamar homestay yang ada di Suranadi. Kemudian setelah kita lakukan penggeledahan, kami kembali menemukan puluhan poket sabu-sabu siap edar. Tersangka mengaku hanya membantu menjual sabu-sabu milik rekannya dengan upah dapat memakai gratis. Ya, penjual. Bantu jual Bapak. Sabunya Bapak. Kemarin sudah ada yang ngejual belum? Ada 2. Ada 2. Berapa harganya tiap klip? 100. Terus sebagian sudah ada yang terjual, terus ada yang juga dipakai. Atas ulahnya, pria 40 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Suhi melaporkan dari kota Mataram.
Ragam cara dilakukan warga untuk menjaga tanaman agar tidak rusak. Seperti ratusan petani di Kelurahan Denggan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang menggelar ritual Nyelamat Dowong memasuki 1 bulan usia tanaman. Nyelamat Dowong dalam bahasa Sasak berarti menyelamatkan tanaman dari serangan hama dan ancaman musim kemarau atau paceklik. Proses acara diawali dengan kehadiran hampir seluruh warga desa dengan membawa dulang berisi makanan dan lauk pauk yang merupakan hasil bumi mereka ke lokasi acara. Setelah seluruh makanan dikumpulkan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat kemudian akan bergiliran menggelar doa bersama sebagai ungkapan syukur atas karunia Sang Pencipta. Doa juga berisi harapan agar hasil panen tahun ini melimpah seperti sebelumnya dan dijauhkan dari ancaman kelaparan dan gagal panen. Usai menggelar doa, warga kemudian menikmati bersama seluruh hidangan makanan yang dibawa sebagai pertanda ritual telah usai. Sesuai dengan sejarah bahwa pada tahun dulu itu pestisida tidak ada, pestisida ya, yang obat untuk hama itu tidak ada. Itulah, nah itu saya bilang makanya keyakinan daripada leluhur kita itu di situ dia kelihatan. Apa yang dia yakinkan bahwa apa yang dilakukan itu akan bermanfaat. Contoh misalnya, daun bambu yang sudah kena dengan darah ini, itu yang diletakkan di tengah-tengah tanaman padi itu. Itu menurut mereka, itu kan darah itu amis. Ya. Jadi itu yang ditagi sama hama-hama itu di sana dia, jadi memakan darah itu. Nah kalau sudah kenyang ini hama ini dia berjatuhan. Nah itu nanti baru dialiri dengan air dari mertasari itu, air sari air suci. Nah itu yang ditaruh di sawah sehingga mengalir. Bagi sebagian warga, sisa hasil makanan dan minuman yang tersisa kemudian akan dibungkus dan ditebar ke lahan perkebunan dan pertanian sebagai pupuk tanaman. Selain menjaga tradisi leluhur, ritual Nyelamat Dowong juga rutin dilakukan warga sebagai cara menjaga kekompakan dan tali silaturahmi dari generasi ke generasi. Muhtarun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.